Menikahi Janda Ting Ting. S2. Bab 165. Pagi hari setelah aktivitas malam itu, Rusdi membiarkan Alin beristirahat di rumah ibunya. Sementara ia sendiri kembali ke TKP untuk menindaklanjuti kasus rumah sakit 2 hari lalu. Semua barang bukti sudah diamankan. Tanya Arman saat membuka sarung tangan lateks yang membalut tangannya. Sudah aman. Kalau berkas perkara sudah siap, saya bawa ke kantor Anda. Rusdi berdeham sambil 71. Memperlihatkan bekas gigitan di tangannya. Dan lihat nih, sakit banget ya ternyata. Loh kok bisa? Rizal memperhatikan lengan Rusdi sambil terkekeh. Pasti Alin marah gara-gara kamu nemenin Adam kemarin, ya tuh. Makanya kamu digigit begini. Porai raiku kiwis koyo abis dimarahi istri. Rusdi memamerkan bekas kemerahan di lehernya. Lihat Jal, kalau kata orang ini stempel kasih sayang. Ini Alin yang buat loh ya, bukan perbuatan kutu kasur. Cek. Arman mengangguk-angguk sambil bersedekap dada. Geragas juga istrimu, Rus. Sama sih, Chelsea juga begitu. Tapi biasanya lebih dari itu, sampai ke punggung-punggung. Lah ini, di punggungku aja penuh kok. Berada di tengah para suami itu, membuat Rizal beristighfar berkali-kali dan bergumam lirih saat memperhatikan Rusdi yang terus bercerita kepada Arman. Umur semene mesti enek ae sing takok ngunu. Pengen tak C3 kik ae tapi kasihan istrinya kalau jadi janda. Jal, bekasnya apik tuh. Tolong fotoin, terus kirim ke Alin. Bilang suaminya minta visum, saat menoleh tiba-tiba rekannya itu sudah lenyap bak di telan bumi. Loh Rizal mana? Ya kaburlah. Arman menunjuk dengan dagunya. Tuh, udah lari. Jal. Emoh. Suara teriakan Rizal menggema ke sekeliling koridor rumah sakit. Rusdi dan Arman pun hanya terkekeh, karena membuat Rizal kepanasan adalah salah satu hiburan di tengah kesibukan tugas. Situasi kembali hening. Rus. Sahut Arman. Siap, Pak. Udah ngerasain, kan? Alhamdulillah. Ia tersenyum tipis. Jangan lupa jatuh cinta, karena komitmen aja nggak cukup. Arman menepuk-nepuk pundak Rusdi lalu berbalik pergi meninggalkan tempat itu bersama seorang ajudan lainnya. Pernyataan itu pun membuat Rusdi menuduk, mengusap lengannya yang digigit Alin semalam. Rasa itu pasti ada, tapi apa tidak terlalu dini untuk dikatakan jatuh cinta. Selesai penyidikan ke TKP, Rusdi menghampiri seorang petugas sesaat setelah sampai di kantor reskrim. Menyodorkan map ke atas meja. Tolong kamu rekap ya. Alin, masih libur. Loh, bukanit udah masuk kok, dan tangannya menunjuk lurus ke ruangan lain. Ada di ruangannya. Lagi nyusun berkas bareng yang lain. Masa sih? Rusdi mengambil kembali map di atas meja lalu berjalan santai ke ruangan sebelah. Padahal, pagi tadi Alin bilang sangat lelah dan ingin istirahat beberapa hari. Rasa penasaran membuatnya tak lagi mengetuk. Ia membuka pintu itu dengan santai dan saat sampai di dalam, kedua matanya mulai mencari-cari di mana istrinya itu. Nyari bukanit, dan iya. Mana orangnya? 72. Itu. Polwan itu menunjuk ke sisi kanan ruangan. Lagi-lagi Rusdi menoleh dengan santai hingga akhirnya terpaku, menatap Alin duduk di belakang meja dengan penampilan tak biasa. Saat wanita itu menegapkan kepala, menatap dan tersenyumnya kepadanya, Rusdi terpukau. Melihat Alina terlihat ratusan kali lebih cantik dengan jilbab segi empat dan kaos longgar. Alin beranjak mendekati Rusdi sambil membawa tumpukan berkas di tangannya. Dan,
Berkas babnya sudah siap. Mau ke kejaksaan sekarang? Atau nanti abis makan siang aja? Tatapan Rusdi terus terpaku pada Alin, tanpa ada niatan menoleh. Monik, Juan. Siap, Komandan. Dua orang petugas itu berdiri secara bersamaan. Bisa keluar sebentar. 73. Dua orang di belakang saling menatap satu sama lain, sebelum akhirnya beranjak pergi dari ruangan itu. Meninggalkan dua atasan mereka yang masih berdiri di sana, saling menatap tanpa bersuara. Cara Rusdi menatap, jauh dari kesan nyeleneh seperti biasanya. Bahkan kelopak matanya pun belum mengatup. Terhitung sejak ia melihat Alin di dalam ruangan itu. Katanya nggak mau masuk kerja. Kok malah di sini? Ah itu. Tatapannya beralih ke sembarang arah. Mencoba memikirkan alasan yang tepat untuk diucapkan. Mengingat, tujuan utamanya datang ke kantor hari ini, memang untuk bertemu Rusdi. Ya, karena mau kerja. Pada akhirnya hanya itu yang Alin ucapkan, karena hari ini, ia ingin sedikit jual mahal untuk melihat respon suaminya pasca melihatnya mengenakan jilbab untuk pertama kali. Ia berbalik, kembali duduk di belakang meja. Berkutat dengan berkas-berkas, tanpa mempedulikan tatapan pria yang sedang terus menjurus kepadanya. Akhirnya, Rusdi pun tak diam begitu saja. Ia ikut duduk, tepat di hadapan Alin dan yang dia lakukan hanyalah memperhatikan setiap gerak-gerik yang membuatnya semakin penasaran. Lin. Ia kembali menatap ke depan. Kenapa? Kesambet apa? Kedua sisi bahu Alin terangkat, sebagai jawaban. Jangan lihat saya terus. Komandan bisa ke ruangan sendiri, sekarang. Nanti, orang-orang di luar mikir macam-macam. Nggak bakalan ada yang berani mikir macam. Punggungnya bersandar pada kursi, tapi matanya tak pernah beralih pada satu titik. Toh yang aku lihat sekarang bukan Alina Zanita, tapi widodari. Sekuat tenaga Alin berusaha menahan senyum agar tidak tantrum mendengar pujian suaminya. Dalam hati ia berharap, tatapan itu bukan hanya sekedar rasa penasaran, tapi juga awal mula pertanda jatuh hati kepadanya. Sebenarnya, Alin sudah mulai jatuh hati pada sosok di hadapannya ini sejak awal pernikahan. Tapi, karena Rusdi belum pernah mengatakan cinta kepadanya, ia simpan rasa itu sampai nanti, atau mungkin selamanya jika memang Rusdi tak akan pernah mencintainya. Abis ini, kita pulang ke rumah sendiri, kan? Tanya Rusdi memastikan. Saya sudah janji mau nginap di rumah ibu lagi. Alin memperlihatkan sejumlah obat ibu Rusdi. Sekalian nganterin obatnya. Penuturan Alin sempat membuat Rusdi terdiam. Memperhatikan mimik wajah yang tidak menunjukkan keterpaksaan. Kamu, betah tinggal di sana. Nggak takut, kalau misal kerabat atau budeku sinis sama kamu? Sejauh ini, aman. Kalaupun mereka bicara di belakang, itu urusan mereka sendiri. Sebagai menantu, saya cuma kepingin ngerawat ibu aja. Beliau udah banyak perkembangan loh, Mas nggak pernah lihat sih. Alin kembali tersenyum tipis sebelum akhirnya fokus pada rentetan berkas atas meja. Ungkapan istrinya membuat Rusdi kehabisan kata. Ia menunduk, diam. Tapi, isi kepalanya tiba-tiba muncul satu pertanyaan tentang, sudah berapa lama ia lepas tangan merawat ibunya yang sedang sakit. Rusdi akui sejak terjadi masalah internal di dalam keluarganya, sengaja mengajar jarak, dan memilih untuk tinggal di rumah dinas dan fokus bekerja. Meski begitu, ia selalu mengirimkan uang dan memastikan semua kebutuhan ibunya terpenuhi. Perhatian Alin kepada ibunya, membuat Rusdi sangat terbantu. Karena tadinya,
Ia berpikir wanita modern seperti Alin tidak akan mau mengurus mertua yang terbaring stroke. 74. Lin. Aktivitasnya kembali terhenti, menatap Rusdi. Sebenarnya Mi, sebelum ucapan itu berlanjut, ponsel Alin tiba-tiba berdering. Fokusnya pun beralih pada layar, melihat rentetan angka tanpa nama. Meski demikian, Alin tak ragu untuk menerima panggilan telepon tersebut. "Assalamualaikum, siapa ya?" Seseorang di ujung telepon bicara dengan cepat. Membuat ekspresi yang semula tenang, tiba-tiba berubah pias. Tatapan mata Alin beralih kepada Rusdi yang juga penasaran. "Iya, kami langsung ke sana sekarang." Panggilan telepon itu diakhiri dengan cepat oleh Alin. Berdiri untuk merapikan semua berkas dan memasukkan barangnya ke dalam tas. "Siapa yang nelpon, Lin?" tanya Rusdi, bingung. "Kita harus pergi, sekarang." Ditariknya tangan Rusdi agar segera pergi meninggalkan ruangan itu bersamanya. Sementara itu, di salah satu rumah sakit, Sofia baru saja tersadar setelah kemarin sempat pingsan dan dilarikan ke klinik dan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar dan dekat dengan rumah. "Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun, Nduk." Sofia masih diam menatap wanita di sebelahnya beberapa detik hingga akhirnya ia sadar jika itu adalah Chelsea. Sahabatnya yang sedang hamil 7 bulan itu terlihat sangat khawatir bahkan menatapnya sambil berkaca-kaca. "Kok aku bisa di sini, Sa? Dari kemarin gak sadar." "Sofia, aku mohon banget. Jangan kabur-kaburan lagi." Chelsea menoleh ke arah Adam. Memberikan kode kepada pria itu agar mendekat. "Kalian bicara berdua. Aku akan tunggu di luar." "Tapi, Sa." Sofia hendak mencegah tapi, saat mencoba untuk bangkit, kepalanya kembali berdenyut hebat. Akhirnya ia hanya bisa pasrah, membiarkan Chelsea pergi meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Adam mendekat, menarik kursi dan duduk di sebelah brangkar rumah sakit. Situasi pun kembali berubah canggung, seakan mereka begitu berjarak, padahal di awal benar-benar dekat. Adam mencoba berpikir dengan menunduk, sebelum akhirnya kembali menatap Sofia. "Apa kamu benar-benar tidak percaya padaku, sampai-sampai harus lari untuk menghindari masalah ini?" "Bukan gitu. Aku cuma nggak mau ngerepotin Mas aja." Sofia kembali terkaca. "Jujur, aku sangat menyesal membuat kamu berada di situasi seperti ini. Aku menyesal terburu-buru menerima lamaran itu tanpa memberikan kamu waktu mengenal aku yang banyak kekurangan ini. Maaf. Mama sangat baik, kamu apalagi. Tapi dari awal pernikahan sampai sekarang, aku nggak pernah fokus menjadi istri yang baik. Pikiranku kemana-mana dan aku nggak tahu kenapa aku begini," lanjut Sofia yang mulai terisak. "Kalau begini terus lebih baik kita. Itu karena kamu hamil." Adam memotong ucapan Sofia, menatapnya teduh dan penuh harap. "Aku pikir, semua perubahan sifat kamu beberapa waktu belakangan ini karena kamu sedang hamil." "Hamil?" Sofia hampir tak percaya, tapi ia berusaha untuk mencari kepastian dari pernyataan tersebut. Apa maksud, Mas? Bahkan, kita saja belum menjalankan program kehamilan." "Kuasa Allah." Senyum tipis kembali tergambar di wajah Adam yang sedikit pucat karena kurang tidur. "Untuk itu, jangan pernah berpikir untuk lari. 1000 kalipun kamu minta cerai, tidak akan aku kabulkan. Karena aku percaya, ini hanya masalah waktu." Saking harunya, Sofia hanya diam, menatap suaminya dengan kondisi berderai air mata. Ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan Arman hari itu adalah benar. Yaitu,
Salah satu bahasa cinta keturunan keluarga Oma Lusita adalah kesabaran. Melihat istrinya Tolk henti menangis, Adam mendekat, memeluknya erat. Sofia, ayo pergi jauh dari sini dan 75. Kembali setelah semua membaik. Sofia merengkuh erat punggung kokoh itu dalam dekapannya. Melerai keraguan yang terus bergejolak dan akhirnya kembali mempercayai bahwa ini semua hanya masalah waktu, dan satu-satunya pria yang bisa memahami perubahan sikapnya adalah Adam. Di luar, Chelsea menunggu dengan setia sampai kedua sahabatnya selesai bicara. Ia tidak datang sendirian, Arman selalu di sampingnya, tak pernah membiarkan ia sendirian sejak peristiwa di rumah sakit beberapa hari lalu. Kalau capek, kita pulang dulu. Nanti kesini lagi. Punggungku mulai pegel sih. Chelsea menoleh menatap suaminya. Gimana kalau kita ke rumah Om Abdul dulu, lusa akan berangkat ke tempat tugas kan? Adam mau ngajak barengan. Sekarang kita pulang istirahat saja dulu, Altaf kesal kalau kita pergi terlalu lama. Arman berdiri lebih dulu, mengulurkan tangan ke hadapan Chelsea. Ayo, tunggu apa lagi? Senyumnya kembali merekah. Namun, saat menggerakkan tangan hendak bergenggaman tangan dengan Arman, tiba-tiba suara riuh terdengar dari ujung koridor. Menoleh secara bersamaan, memandangi segerombolan orang yang berlari sambil mendorong Brangkar dengan tergesa. Namun, saat orang-orang itu lewat di hadapan mereka, situasi pun berubah. Masih itu, ibunya Rusdi, kan? Kita pastikan dulu. Arman memasang ancang-ancang untuk berlari menyusul. Tapi, tiba-tiba ia ingat jika Chelsea tidak akan bisa menyamai langkahnya. Alhasil, mereka berjalan santai saja, sambil bertanya-tanya kepada beberapa orang yang lewat. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka sampai di depan ruangan di mana beberapa orang kerabat Rusdi sedang menunggu. Pak Arman. Seorang pria berdiri lebih dulu, diikuti yang lain saat melihat kedatangan Pak Sutri itu. Bu Rusdi kenapa? Tanya Arman, sambil melihat semua orang di hadapannya secara bergantian. Tiba-tiba nggak sadar, ungkap Bude, dengan suara bergetar, panik. Padahal pas ngobrol sama Alin tadi pagi, dia masih bisa senyum. Tapi pas tengah hari tadi, kondisinya melemah, terus nggak sadar. Astagfirullah. Chelsea bersandar pada tembok koridor dan cepat-cepat merogoh ponsel di dalam tas jinjingnya untuk menelpon Rusdi. Tapi, sebelum terrealisasi, pria itu sudah lebih dulu datang. Disusul Alin dari belakang. Mereka berdua berlari cepat hingga akhirnya sampai di hadapan Chelsea dan Arman. Kondisi ibu saya gimana? Tanyanya sambil mengatur napas. Mendekati pintu dan mencoba untuk masuk tapi sayang terkunci dari dalam. Beberapa orang kerabatnya hanya menatap Rusdi dengan ekspresi datar, karena merasa kecewa karena beberapa bulan ini Rusdi memang sangat jarang datang, hanya Alin yang mondar-mandir selama beberapa hari terakhir. Situasi ini membuat Arman akhirnya campur tangan. Menarik bahu Rusdi agar tidak menimbulkan keributan dan mengganggu proses penanganan medis di dalam sana. Tenang dulu. Pasti nanti kamu diperbolehkan masuk. Nggak usah masuk. Sentak Paman Rusdi. Masih hidup aja, ibunya cuekin terus. Nggak pernah pulang, nggak pernah ngurus. Bener, datang cuma ngintip aja, timpal yang lain. Durhaka kamu itu. Kalau sampai terjadi apa-apa, kamu yang salah. Wajah Rusdi memerah, melihat tatapan semua orang yang selalu saja menghakiminya jika terjadi masalah di dalam keluarga. Parle emangnya tahu apa? Hah. Jangan sok suci dan sok paling paham kondisi keluarga saya. 76.
Alin yang tadinya berdiri di samping Chelsea, akhirnya berjalan cepat mendekati Rusdi. Pas Bapak meninggal, memangnya kalian peduli sama kami? Lanjut Rusdi, semakin meninggikan nada suaranya. Peduli sama ibu? Enggak sopan. Tangannya terangkat hendak memberikan tamparan keras kepada sang keponakan. Untungnya, Alin menepis dengan cepat. Melihat seorang lainnya hendak meniti garang Rusdi, Alin kembali berbalik cepat, memeluk suaminya, erat. Membiarkan punggungnya dipukul dengan tas. Hal itu membuat Rusdi meradang. Kurang ajar. Sudah. Teriak Alin. Sudah. Jangan dibalas lagi. Nggak akan ada habisnya. Bu, Pak. Sahut Chelsea sambil bersedekap dada. Bisa tenang nggak? Masalah ini bisa diselesaikan di rumah loh, bicarakan secara kekeluargaan. Tapi, kalau mau main-main hakim nanti kita atur waktu dan tempatnya. Ada yang keberatan? Semuanya kembali mundur teratur. Kalau ada yang keberatan, bisa berdiri di hadapan saya, sekarang. Arman menatap tajam, dengan ekspresi yang mulai berubah kesal. Orang-orang itu beringsut duduk. Sementara Rusdi masih bertahan di pelukan istrinya. Tanpa bisa dicegah, air matanya mengalir begitu saja saat mengingat setiap pertengkaran dengan ibunya yang membuat ia terus lari untuk mencari tenangnya sendiri. Selang beberapa saat, pintu ruangan tersebut terbuka. 77. Arman menjadi orang pertama yang menghampiri seorang perawat di ambang pintu masuk. Sebelum Rusdi dan kerabatnya berebut bertanya, dan bisa saja kembali berdebat. Bagaimana kondisi beliau? Sebelum menjawab, perawat itu nampak memperhatikan satu persatu orang yang ada di sana. Kondisi pasien masih tidak sadar dan dokter bilang fungsi otaknya hanya tinggal 40% saja. Semuanya menunduk, syok. Begitu juga dengan Chelsea yang langsung terduduk lemas ketika mendengar kabar seperti itu karena memposisikan diri sebagai seorang anak 4K yang sangat takut kehilangan sosok ibu. Pernyataan itu pula membuat Rusdi akhirnya melepaskan pelukan Alin padanya. Berbalik badan, berhadapan dengan perawat itu. Apa kami boleh masuk? Untuk itu, lah melirik arloji di pergelangan tangan. Jam besuk sudah mulai. Keluarga boleh masuk, tapi hanya boleh 2 orang saja. Selama 2 jam ke depan, bisa ganti-gantian. Terima kasih, kami mau masuk. Parle menerobos masuk, mendahului Rusdi. Disusul seorang lainnya yang tak mau ketinggalan. Tapi, ia juga harus menekan egonya untuk tidak dikuasai cemburu. Bu Chelsea. Ia kembali menoleh. Ruangan Mbak Sofia, di mana? Kening Chelsea mengerut dan sempat mematung memperhatikan Alin dengan ekspresi tak percaya. Kemudian melirik Rusdi dan Arman yang sedang mengobrol serius, 3 meter dari mereka. Lumayan jauh dari sini, kamar nomor 127 A lantai 3. Mau aku anter? Jangan. Ibu duduk saja di sini. Saya ke sana sebentar. Tanpa memberitahu Rusdi, Alin bergegas meninggalkan tempat itu. Berjalan tergesa hingga akhirnya berlari sekuat tenaga. Di ruang rawat yang dimaksud Chelsea, Sofia baru saja melepaskan infus. Bersiap kembali ke rumah bersama Adam untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya setelah memutuskan untuk mempererat komitmen. Udah masuk tas semua. Ayo pergi. Iya, ayo. Perlahan, ia bantu istrinya turun dari atas brangkar, meski sebenarnya Sofia bisa melakukan itu. 78. Sendiri tanpa bantuan. Ia hanya sedikit lemas tapi masih bisa berjalan-jalan seperti biasa. Mereka berjalan beriringan menuju pintu keluar.
Namun, sebelum keluar dari ruangan itu, pintu tiba-tiba saja terbuka dari luar. Alin. Sofia menatap wanita muda itu, bingung. Kok bisa di sini? Mbak, Mas. Saya boleh minta waktunya sebentar. Napasnya masih tersengal-sengal, keringat pun bercucuran deras dari dahi. Tapi, ia paksakan tetap berdiri meski harus berpegangan pada handle pintu. Jam besuk pasien ruang ICU hanya tersisa setengah jam lagi. Satu persatu kerabat Rusdi pun sudah selesai masuk ke dalam ruangan itu untuk melihat langsung kondisi pasien. Sejak Arman memantau itu dan akhirnya menepuk pundak Rusdi yang masih duduk melamun di sampingnya. Rus, giliran kamu masuk. Yang lain udah keluar. Iya, cepat-cepat ia berdiri, menoleh ke arah tempat duduk Alin. Tapi, yang ia dapati di sana hanyalah Chelsea saja. Pak Arman, Alin mana? Iya. Arman juga mengalihkan pandangannya dan akhirnya ikut bingung karena hanya ada Chelsea di sana. Tanpa pikir panjang, ia beranjak menghampiri istrinya, diikuti Rusdi dari belakang. Mas. Chelsea ikut berdiri saat Arman sampai hadapannya. Alin mana? Za. Tadi bukannya di sini. Itu, dia. Chelsea nampak susah untuk menjelaskan karena tadi, tidak sempat bertanya, apa alasan Alin ingin menemui Sofia di situasi darurat seperti ini. Tadi dia, nanya nomor ruang rawat Sofia dan langsung lari ke sana. Dia, menemui Sofia. Rusdi nampak terheran-heran. Waktu besuk yang semakin mendesak membuatnya bingung karena ia ingin Alin ikut masuk bersamanya. Di tengah kebingungan itu, orang yang dicari-cari pun akhirnya datang. Tidak sendirian, karena Adam dan Sofia ikut datang bersamanya. Rusdi hanya tersenyum tipis saat pasutri itu sampai di hadapannya. Kemudian kembali fokus pada Alin dan menggenggam tangannya. Jam besuknya tinggal sisa setengah jam lagi, ayo masuk ketemu ibu. Genggaman tangan Rusdi sempat membuat Alin terdiam sebelum akhirnya memutuskan untuk menarik tangannya dan menggeleng pelan. Kemarin, ibu bilang pengen banget ketemu Mbak Sofi. Kalian masuk saja, saya nunggu di sini. Keningnya masih mengerut. Alisnya pun hampir tertaut, karena merasa bingung dengan situasi ini. Tapi, saat mengalihkan tatapan, Adam mengangguk sebagai tanda pembenaran atas pernyataan Alin. Kemudian beralih menatap Sofia dengan canggung. Ayo masuk. Berbalik badan, membuka pintu dan langsung masuk ke dalam ruangan itu, disusul Sofia dari belakang. Sebelum benar-benar menutup pintu, Rusdi sempat menoleh. Memandangi istrinya dengan tatapan khawatir. Tapi, lagi-lagi yang ia lihat hanyalah senyuman dan lambaikan tangan. Ayo sana, masuk, ucap Alin sambil memberikan kode dengan tangan agar Rusdi segera menyusul Sofia yang sudah lebih dulu berlalu. Meski berat, langkah Rusdi akhirnya berlanjut menghampiri salah satu bilik di mana ibunya terbaring tak berdaya dengan kondisi yang jauh dari kata stabil. Tepat saat daun pintu itu tertutup rapat, Alin menurunkan tangan. Mengatur napas sebentar lalu berbalik. 79. Badan berhadapan dengan Adam. Makasih untuk izinnya, Mas. Kehadiran Mbak Sophie sangat berarti untuk ibu. Sama-sama, Lin. Kamu. Adam memperhatikan wajah gadis itu sesaat. Tidak apa-apa. Tentu. Ia kembali berusaha tersenyum, lalu menoleh kepada rombongan kerabat Rusdi yang terlihat tidak senang dengan tindakannya membawa Sofia ke tempat itu. Jika ada kata-kata atau ucapan yang mengganggu selama di sini, harap maklum saja, jangan diambil hati. Tidak masalah.
Adam ikut tersenyum lalu menghampiri Arman dan Chelsea yang sedang duduk di kursi tunggu. "Kalian udah lama di sini?" "Lumayan." Arman kembali meregangkan tubuhnya yang terasa pegal. "Iparmu masih mau di sini? Beberapa kali aku ajak pulang nggak mau." "Cek, sepertinya dia bakalan stay di sini lebih lama." Adam memperhatikan tingkah Chelsea yang terus melototkan mata kepada para kerabat Rusdi dari kejauhan, sambil bersedekap dada. Berjaga-jaga kalau saja orang-orang itu tiba-tiba menyerang ataupun menyalahkan Alin. "Lin, duduk sini aja," sahut Chelsea sambil menepuk kursi di sebelahnya. Alin yang sempat melamun di depan pintu, akhirnya bergegas mendekat dan duduk di samping Chelsea. Di sana, ia dirangkul dan diajak mengobrol. Sementara di dalam ruangan ICU itu, Rusdi beberapa kali bicara di telinga ibunya. Mencium kening dan kaki yang terasa dingin. Setelahnya, ia berbalik berhadapan dengan Sofia. "Seperti yang dibilang Alin, ibu mau minta maaf sama kamu, tapi sekarang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Sebagai anak 4K, aku mewakili ibuku untuk minta maaf, jika ada salah kata atau perbuatannya selama kita bersama, dulu." Sofia mengangguk, pelan. "Sudah aku maafkan sejak dulu. Sekarang, apa aku boleh bicara sama ibu sebentar?" "Silakan." Rusdi bergeser, membiarkan Sofia menempati posisinya. Sementara ia memilih untuk mundur. Berdiri berdampingan dengan seorang perawat. Meski sempat berselisih di masa lalu, Sofia tidak menyimpan dendam. Ia usap rambut yang sudah memutih, dahi yang keriput dan wajah yang begitu pucat. Badannya membungkuk, mendekat pada telinga. "Bu, jangan merasa bersalah atas semua yang terjadi antara saya dan Mas Rusdi. Kami sudah sama-sama ikhlas dan punya jalan hidup masing-masing." Samar-samar, Rusdi mendengar ucapan mantan kekasihnya itu dan akhirnya menunduk saat air mata kembali mengalir membasahi pipinya. "Istri Mas Rusdi sangat baik, Bu." Matanya terpejam, bahunya bergetar saat tak kuasa menahan air mata. "Jangan khawatir, Alin pasti bisa dampingi suaminya dalam kondisi apapun. Saya juga janji akan bahagia bersama pilihan saya sendiri." Jari tangan beliau bergerak singkat. Selang beberapa detik, mulutnya menganga, menarik napas panjang untuk terakhir kali. Di saat bersamaan, angka dan grafik pada layar monitor di sisi berangkar bergerak turun diiringi suara nyaring yang berpacu dengan waktu. Semua orang yang sedang menunggu di depan, kompak berdiri saat Rusdi keluar dari ruangan itu sendirian. Sementara Sofia masih berada di dalam. "Rus, gimana keadaan ibumu? Kenapa kamu nangis?" "Rusdi." Para kerabat sibuk bertanya. Tapi, tak dipedulikan oleh Rusdi. Ia terus berjalan cepat ke arah Alin yang sedang berdiri mematung di samping Chelsea sambil terus melihatnya. 80. "Mas, gimana keadaan, Ibu?" tanya Alin saat pria itu sampai di hadapannya. Bukannya menjawab, Rusdi malah menarik Alin ke dalam pelukannya. Menangis sejadi-jadinya seraya terus merengkuh raga itu erat. "Suun, Lin." Tak ada kata-kata yang diucapkan Alin, ia tahu di saat seperti ini, suaminya hanya butuh pelukan dan ini waktunya untuk mengambil giliran sebagai penenang, setelah sebelumnya, Rusdi telah berkorban banyak untuknya. Arman, Chelsea dan semua kerabat Rusdi berhambur mendekati berangkar yang baru saja dibawa keluar oleh perawat dan Sofia. Di atas berangkar, raga ibu berbaring tak bernyawa. Tertutup kain putih yang menandakan akhir dari masa hidupnya di dunia dan awal dari sebuah masa yang kekal abadi. Rafika yang mengetahui ibunya telah tiada. Hanya bisa menangis di balik jeruji,
tidak ada yang bisa ia genggam kecuali bayangan hampa dan penyesalan bertubi-tubi. Sebulan pasca kepergian ibu, situasi rumah mulai sepi karena kerabat jauh baru saja pergi, tapi duka pasca kehilangan masih sangat terasa. Di rumah itu tinggal Alin dan Rusdi saja. Mereka kompak mengepak sisa barang-barang ibu yang belum sempat disedekahkan. Selesai memasukkan semua di koper, Rusdi kembali ke kamar ibunya untuk mengajak Alin makan bersama di luar. Tapi, ternyata istrinya itu sudah tidak ada di sana. "Lin," ia berbalik pergi, menyusuri setiap ruangan satu dan yang lain, hingga akhirnya menemukan wanita itu sedang sibuk di dapur. "Kanmu ngapain?" Alin menegapkan kepalanya dengan lemas, menatap Rusdi yang sekarang berdiri di hadapannya. "Sebelum kita nikah, ibu pernah minta putu. Tapi saya nggak sempat belajar buatnya." Terus, Rusdi terbelalak saat melihat kelapa yang terus diparut manual oleh Alin di atas meja. "Iki opo?" "Ya putu." Alin memperlihatkan layar ponselnya kepada Rusdi. "Barusan lihat resep di internet." Ucapan istrinya membuat Rusdi berdecak tak percaya. "Jadi kamu benar-benar mikir itu beneran putu? Kue putu yang ada parutan kelapa sama gula merahnya?" Benar, kan?" "Astaga, Gusti." Rusdi terlihat sangat gemas tapi bingung untuk menjelaskan. "Ayo ikut, aku tunjukin resep dan cara pembuatannya." "Loh, maksudnya, di mana?" "Di kamar." "Hah?" Mulutnya terperangah. Sebenarnya kata itu cukup familiar di daerah Jawa termaksud Sunda, tapi sayangnya Alin kurang paham tentang arti putu yang sebenarnya.